Kan terkenal selama hidupku, biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Assalamualaikum soleh-soleha. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini? Perlu Bapak ingatkan ya, walaupun kita belajar dari rumah, tapi kita harus semangat. Nah, dalam belajar di rumah maupun di sekolah langsung itu sama. Bapak sampaikan bahwa jangan lupa untuk selalu menjaga kebersihan dan kesehatan di rumah dan selalu patuhi protokol kesehatan apabila berada di luar. Dan soleh-soleha, Bapak minta untuk duduk yang rapi, bersiap untuk menerima pelajaran kita hari ini. Bersiap, sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ayo Soleh Lutfi dipimpin doanya. Sebelum belajar, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Untuk memulai pelajaran kita hari ini, untuk lebih semangat, ayo kita menyanyikan lagu wajib channel ya. Semua harus nyanyi. Kisah bangsa yang Nah, soleh-soleha, hari ini kita akan belajar tema 1, yaitu tentang organ gerak hewan dan manusia, subtema organ gerak hewan. Kemudian muatan pelajaran kita hari ini yaitu PPKN, kemudian IPS dan bahasa Indonesia. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, pertama itu dengan membaca teks, siswa dapat menentukan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Soleh-soleha, belum memulai pelajaran kita, coba perhatikan dan amati betul-betul video ini. Aku menggali di dalam ingatanku, gali di dalam aku, di dalam khayalku. Apa yang terpendam di dalam bumi Indonesia ini? Saya hasil dari penggalian itu. Apa yang kalian dapatkan dari video tadi tentang Pancasila? Soleh-soleha, baik, Bapak akan jelaskan. Tadi di dalam video itu disebutkan tentang Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dan menjadi pedoman pandangan hidup. Itu artinya bahwa kita menjadikan Pancasila sebagai pedoman hal yang kita lakukan. Kita membacakan Pancasila. Pancasila. Satu. Satu. Tuhanan yang Maha Esa. Tuhan yang Maha Esa. Tangan dulu untuk kita semua. Nah, soleh-soleha, kita lanjut. Nah, kita ketahui bahwa Pancasila itu merupakan dasar negara Indonesia ini, bukan merupakan hal yang baru bagi masyarakat Indonesia. Zaman dahulu, nilai-nilainya itu sudah terkandung dalam kehidupan sosial budaya masyarakat Indonesia. Coba disimak ya. Nah, tujuannya kita untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari yaitu agar kita suasana yang tenang, sejahtera. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila. Tadi yang pertama apa, Soleh-soleha? Tuhan yang Maha Esa kan? Ya,
Ada yang tahu apa maksudnya ketuhanan yang Maha Esa itu? Ini agama masing-masing. Ya, dalam sirat tersebut hubungannya adalah antara manusia dan Tuhannya. Sikap yang perlu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari yang itu beriman kepada Tuhan sesuai dengan ajaran dan keyakinan masing-masing. Itu penerapan sila sama. Coba lihat gambarnya itu. Apa itu? Contoh perilaku yang tidak sesuai. Yang pertama itu melarang orang lain untuk beribadah. Itu adalah salah satu contoh yang tidak boleh karena tidak sesuai dengan sila ke-1. Berikan tugas ya LKPD-nya. Berikan kesempatan kepada orang tua untuk duduk ketika berada di anggota. Terima kasih ya atas jawabannya. Kita lanjut ya. Pembelajaran kita yang kedua ini adalah IPS, yaitu kondisi atau letak suatu wilayah dapat kita lihat secara geografis. Yang pertama itu letak astronomis. Apa artinya? Yaitu letak suatu wilayah berdasarkan garis bintang dan garis bujur. Kemudian di sini Bapak coba perhatikan ini. Ada Bapak punya Globe. coba perhatikan ya. Garis yang ini ya berada di tengah. Tuh, lihat semua. Lihat. Garis yang menyambungkan antara kutub utara dengan selatan. Kemudian garis yang membelah, memotong bumi ya, dari timur ke barat. Itu disebut dengan garis khatulistiwa. Nah, sudah dipaham tentang garis lintang ini dan garis bujur? Sudah tahu ya? Letak wilayah Indonesia secara astronomis. Coba perhatikan peta berikut. Letak astronomis Indonesia adalah berada pada 90 derajat bujur timur. Sekarang letak geografis. Nah, Indonesia itu, ini kan ada pulau ini. Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi. Indonesia itu terdiri dari beribu pulau. Indonesia itu antara laut dan daratan. Sekarang Bapak mau tanya dulu. Pernah dengar yang namanya negara maritim? Ustaz, Ya, silakan. negara yang banyak lautnya. Atau wilayah Indonesia itu lebih luas lautnya dibanding daratan. Kemudian coba perhatikan kembali di sini. Peta berikutnya ada benua Asia, benua Australia, Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Jadi artinya negara Indonesia diapit oleh dua benua dan dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dengan Samudra Hindia, benua Asia dengan benua Australia. Jadi karena kita diapit oleh dua benua dan dua samudra, sehingga Indonesia itu memiliki keuntungan yang sangat strategis. Ini keuntungannya, Indonesia dapat menjalin hubungan yang baik dengan antara negara-negara di dua benua. Batas-batas wilayah Indonesia. Nah, siapa yang bisa menyebutkan batas-batas wilayah Indonesia? Berada di sebelah utara dulu. Ada Thailand, Ya, Thailand. ada Brunei, Ini ada Malaysia. Nah, ini ada Singapura, Thailand. Sudah dipaham semua? Sudah. Nah, di sini tugas kalian itu silakan tahu wilayah tempat tinggal kalian. Nggak bisa saya. Nah, kalau belum bisa, silakan dijadikan tugas dulu ya. Nah, sekarang kita lanjut ke materi bahasa Indonesia. Sekarang dalam pembelajaran bahasa Indonesia ini adalah menentukan teks lisan. Adalah teks yang dibacakan atau teks yang diperdengarkan secara lisan. Perbedaan dari cara menentukannya itu, lisan ini adalah mendengarkan teks dengan seksama, kemudian mengetahui kesan umum atau inti dari teks, mencatat kata-kata yang sama, yang berulang, menuliskan kesimpulan dari kata berulang dan kesan umum dari teks, menuliskan ide pokok dalam bentuk frasa. Sekarang Bapak kasih tugas karena kalian sudah pahami kemarin ya, itu ide pokok itu adalah menentukan kalimat utama. Tugas kalian itu menentukan ide pokok ada teks lisan tadi, kemudian menentukan kalimat pengembangnya. Dipaham semua? Paham. Nah, kalau dipaham silakan disimak videonya. Silakan dituliskan mana ide pokoknya dan mana kalimat pengembangnya. Hiu gergaji hidup di Danau Sentani. Hiu gergaji dikenal dengan nama pari atau hiu sentani.
karena memang hidup di Danau Sentani, Papua. Hiu gergaji menggunakan giginya yang berjumlah 14 hingga 22 gigi gergaji. Ia menggunakan giginya ini untuk mencari makan dan pertahanan diri. Tubuhnya berwarna keabu-abuan dan ramping. Ia dapat berenang dengan cepat. Akan dikerja, Bapak. Sudah selesai. Ya, siapa yang bisa sebutkan ide pokoknya? Ya Ustaz. Ya, silakan Lutfi. Hiu gergaji hidup di Danau Sempua, Papua. Ya, ide pokoknya adalah hiu gergaji ya. Jadi ide pokoknya itu adalah hiu gergaji. Kemudian kalimat pengembangnya sejenis ikan pari ya. Itu tadi ada sejenis ikan pari dan kemudian hidup di Sentani. Nah, itu salah satu bentuk contoh kalimat pengembang. Kemudian coba perhatikan teks ini. Ini soal evaluasi kita hari ini. Pastikan sudah? Bentar lagi, Ustaz. Sudah Ustaz. Ya, Lutfi silakan. Yang nomor 1 jawabannya ya, karena masyarakat bermusyawarah untuk menentukan kegiatan apa yang akan dilakukan. 2, dapat menghargai pendapat orang lain. 3, sikap maunya sendiri. Jawabannya sudah disampaikan oleh Soleh Lutfi dan hasilnya sangat bagus ya. Tepuk tangan dulu buat Soleh Lutfi. Ayo tepuk tangan semua. Soleh Soleha, sampai di sini materi kita hari ini. Sekarang kesimpulan materi kita ini pada PTKN itu dengan mempelajari tadi itu dengan memahami nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila. Nah, kita harus menerapkan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kemudian kedua itu letak geografis. Setelah kita mengamati peta ya, peta wilayah Indonesia, kita dapat mengetahui keadaan geografis dan letak atau batas-batas wilayah Indonesia. Kemudian yang ketiga adalah menentukan ide pokok baik secara tulisan maupun secara lisan. Baik, karena waktu kita sudah habis, ayo kita dengarkan Bapak punya lagu daerah. Ya, sudah ya. Nah, baik Soleha, untuk sebagai penutupnya Bapak pesan dan kepada kalian bahwa untuk belajar itu teruslah kalian untuk semangat untuk belajar meskipun kita belajarnya hanya dari rumah karena kondisi sekarang tidak memungkinkan untuk saling bertatap muka di sekolah. Saya pesankan bahwa selalu untuk menjaga kesehatan, selalu patuh kepada orang tua. Nah, kemudian untuk pertemuan selanjutnya Bapak sampaikan bahwa berikutnya kita akan belajar tentang matematika dan IPA. Tetap semangat belajar di rumah. Dan sebagai penutup, silakan pimpin doanya. Berdoa, angkat kedua tangan, berdoa dimulai doa setelah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw penutup majelis subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dengan berakhirnya ini Bapak ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.